Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 7 Maret 2024. Setelah saya cek, hari ini adalah hari trading ke-45 di website IDX ya. Nah, hari ini kita banyak lagi, banjir lagi alertnya Bapak Ibu, NRG, BRMS, Doit, Harum, Indika, BRPT, TIN, Cepin. Jadi, tadi saya coba nonton Bloomberg. Jadi memang sentimen dari market itu terkait dengan kepercayaan pasar dengan suku bunga Amerika, the Fed akan menurunkan atau tidak menaikkan lah, pokoknya ada isunya. Jadi suku bunga the Fed menjadi sentimen. Jadi mungkin mulai ada penurunan mungkin Q depan atau terdekat ini, maka market bereaksi. Cuman kalau ternyata itu tidak, kita harus siap-siap juga gitu, antisipasi ya. Kalau naiknya terkencang, turunnya juga ngeri. Oke, ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ada banyak, kita akan bahas seperti kemarin saja, singkat-singkat saja. Karena kalau marketnya lagi begini, kita paling penting adalah lakukan analisa sendiri. Gitu ya. Jadi, kalau terlalu banyak ocehannya juga tidak bagus. Oke, ini adalah trading snapshot Bapak Ibu. ISG naik lagi 0,6. Dan bagaimana dia cara naiknya? Ya bagus, tidak ada gapnya. Dia naik terus, dan alertnya bertubi-tubi ya. ISG naik 0,6%, lebih kemarin naiknya 1,4, sekarang 0,6. Tidak setinggi kemarin, tapi lumayan lah ya. Asing net buy-nya 500 miliar. Total value-nya meningkat di atas 10 triliun, itu yang penting. Lalu kita lihat basic material, energi dan finansial jadi penopang. Yang terbesar BBCA, ya, lalu TPA, BBNI, MAPI, BBRI. Jadi net sales juga ada di Bank Mandiri, ASI, GoTo, terus yang lain-lainnya. Jadi di all market kita 478. Year to date kita masih 17 triliun di all market kita untuk net buy ya. Berdasarkan data di website IDX. Hari ini lokalnya besar 61%, asingnya 39%. Itu saja trading snapshot. Kita akan langsung saja pembahasan sahamnya Bapak Ibu. Ini adalah alertnya Bapak Ibu, terkirim dari sequential terus-terusan ada. Di atas setengah 3 mulai berkurang ya Bapak Ibu, mulai berkurang alertnya. Di sini dia terkirim sequential Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Telegram channel juga ada di deskripsi video. Silakan Bapak Ibu gunakan Telegram botnya. Nanti Bapak Ibu sama-sama kita melakukan analisa. Artinya sambil saya menjelaskan di video, Bapak Ibu juga praktek. Karena satu-satunya cara menurut saya adalah practice make perfect-nya. Jadi untuk belajar saham itu harus langsung direct dilakukan. Kalau mendengarkan teori agak susah. Ini ada disclaimer Bapak Ibu, silakan dibaca sendiri ya. Saya untuk menghemat waktu tidak akan saya baca semua. Silakan Bapak Ibu subscribe ke channel YouTube-nya. Bagi yang belum subscribe, semoga bermanfaat. Oke, nanti kita metodenya akan sama seperti yang kemarin ketika banjir alert robot. Kita analisa semuanya tapi singkat semuanya. Bapak Ibu silakan lanjutkan melakukan analisa dengan bot yang tersedia. Oke, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya, ada di sini ya, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Intinya kita akan lakukan analisa berdasarkan volume price analysis, artinya kita lihat price, lihat volume, dan indikator-indikator lainnya lah. Jadi pada intinya prinsipnya adalah price, discount, everything, volume. Walaupun tadi sudah saya informasikan ada beberapa berita baik. Salah satu sentimennya pendorong baik adalah the Fed ya, dari luar. Dan juga seperti energi, mereka mengumumkan ada discovery cadangan minyak baru dan sebagainya ya, Bapak Ibu, termasuk harga minyak naik. Berbagai macam itu membuat beberapa sektor di basic dan energi bergerak. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasan after market close analysis. Saya harap Bapak Ibu sudah akses robotnya, sudah buka, bisa pakai HP, bisa pakai Telegram desktop. Silakan install dulu aplikasi Telegramnya. Bagi yang pertama kali menggunakan robot, Bapak Ibu bisa ketik help. Ini adalah list perintah-perintah yang ada di robot. Jadi karena ini alert botnya banyak, sahamnya banyak, saya nggak tahu mana yang bagus. Karena belum dianalisa. Nanti biasanya saya mulai dengan analisa singkat.
Nanti setelah singkat baru saya perdalam lagi. Nah, malam ini karena ada 8 seperti kemarin, saya akan lakukan singkat semua. Jadi tidak semuanya dari perintah robot yang tersedia ini akan saya lakukan kali ini. Biasanya saya lakukan. Tetapi Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Nanti kita akan lakukan screening, tapi beberapa tidak akan kita lakukan ya. Seperti jet tidak, sebagai tidak. Oke, untuk rotasi bintang Bapak Ibu bisa di sini ada sektor-sektornya. Tutorial Bapak Ibu bisa ketik /tutorial. Nah, di sini ada tutorialnya bagi Bapak Ibu yang ingin mempelajari atau bahkan yang tidak sempat ikut workshop volume price analysis. Di sini ada saya ambil 10% atau 15% apa itu volume price analysis. Karena kita akan lebih banyak berbasis sana ya, membahas tentang metodologi volume price analysis. Oke, di sini juga ada VPA sinyal-sinyal yang muncul di chart VPA juga ada di sana. Oke, kita mulai. Flow-nya ya, seperti biasa apa yang kita lakukan, kita cek dulu alertnya hari ini dan kemarin luar biasa. Biasa seperti itu, setelah ada beberapa kali kena stop loss, lalu tiba-tiba dia bergerak naik. Bagi yang punya cash, dia bisa langsung switching. Tapi kalau yang nyangkut, ya udah nonton saja. Kalau punya cash bisa langsung jump in ya, kalau begini situasinya. Tapi kalau enggak, ya nonton aja, karena cash kan sudah tidak ada, berharap yang nyangkut menjadi profit. Hari ini tanggal 7 Maret ada energi, BRMS ini energi yang saya sampaikan, ada berita mereka discovery, BRMS Doit Harum, ini batu bara, melanjutkan kemarin ada Daro, Indika juga ada ya, BRPT kali ini berbeda, TPIA-nya kemarin alert, baru BRPT sekarang, TIN dan Cepin. Jepin biasa ada Java, dia juga tidak ada ya. Jadi ini kan kita bahas singkat. Nanti setelah kita cek alert robot big data analysis, kita juga perlu mengecek yang lain-lainnya. Kita screening saham yang bagus. Jadi kita juga ada perintah namanya Recom. Ini adalah screening saham rekomendasi dari quantitative trading menggunakan end of day data. Karena kalau big data analysis, machine learning ini, dia selama market buka dia keluar. Nah, kadang-kadang dia keluar jam 10 pagi, jam 3 sore dia dibanting oleh bandarnya atau ada berita buruk, dia malah jadi minus. Itu biasa. Maka kita harus juga konfirmasi dengan screening yang ada di perintah Recom. Oke, ketik aja Recom, kita tunggu Bapak Ibu. Di sini ada end of day ya, dia pakai end of day data tanggal 7 Maret. Oke, di sini ada Antam, bullish sign. Antam ini kapan alertnya? Kemarin ya, BRMS ada hari ini, Cepin ada hari ini, Doit juga ada hari ini, ya banyak bagus kan? Harum, Indika, CBB juga bagus, Java tinggal mungkin besok Java, hari ini baru keluar Cepin, Mapa, PTBA, bullish sign, Tins ada alert, nih setelah lama nih press ya. Asa, energi ada alert, Asa juga ada, Tins ada, Tron nih nggak tahu, dia sell. Nah ini Bapak Ibu bagi yang price action, yang candle sinyal-sinyal dari price action juga ada di sini. Untuk yang Rocket Jet, BBRI, Doit, energi. Jadi banyak yang bagus, jadi saya bingung mau pilih yang mana. Saya bahas aja semuanya secara singkat. PWS, Antam, Doit ada alert, energi ada alert, MTMH kemarin ada alert, ya, Tins hari ini ada bar. Golden Cross, BBCA Golden Cross kuat sekali dia, Dead Cross ada INTP Mapa. Ini banyak nih the best time for buying. Kalau saya punya waktu, saya pingin membuat tutorial trading plan. Jadi Bapak Ibu yang sudah ikut workshop volume price analysis, jangan lupa lakukan analisa membuat trading plan. Ini banyak sinyal breakout, upward downtrend. Di antara mereka ini saya yakin pasti banyak juga yang the best time for buying skenario. Ya, mohon maaf saya waktunya pula terbatas ini. Kenapa? Karena kalau banyak begini saya lebih fokus mencari duit untuk diri saya. Karena saya kan trader. Jadi saya memberikan ide Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu pelajari, nanti Bapak Ibu lakukan. Kalau ada pertanyaan tentang trading plan-nya bisa diskusi sama saya. Tapi kalau ada pertanyaan tentang Pak saya nyangkut, lebih baik jangan tanya ke saya. Saya tidak tahu kalau nyangkut. Bagaimana caranya untuk tidak nyangkut selain sabar. Oke, itu dia. Sekarang kita lihat SCR Extreme. Nah, ini banyak yang sepertinya tadi siang saya sudah sharing-sharing speedometernya pasti sepertinya banyak yang ekstrim ya. Wah, dia ada. Ini sudah. Adaro ekstrim, Akra ekstrim, PTBA ekstrim. Ini mudah-mudahan sudah update atau belum ya? Ekstrimnya mudah-mudahan sudah update ya Bapak Ibu. Oke, nanti saya cek lagi nih. Ada beberapa yang ekstrim tadi saya lihat ya. Atau mungkin udah tidak ekstrim lagi. Oke, kita juga cek dengan SCR Vibum. Maaf saya lupa nih, harusnya setelah itu SCR Vibum ya, SCR Vibum. Ini sama-sama ledakan volume. Jadi kalau ada di alert, ada di Recom, ada di ledakan volume, biasanya itu saya
saya akan lebih lihat detail. Ada BMHS saya nggak tahu, Cimorai, Teens nih ya, ledakan volume TPIA, TPIA kapan ya, kemarin alert ini ya dibahas. Oke, Teens nih ada alert ya. Jadi kalau lihat muncul-muncul gini saya tertarik juga Teens, tapi belum tahu chartnya seperti apa. Untuk gampangnya saya bahas aja semua secara singkat, Bapak Ibu lanjutin tuh pembahasannya, lakukan detail karena ini trennya seperti saya sampaikan, kita mengejar all time high new recordnya tertinggi baru. Jangan sampai kita ketinggalan kereta dan cuma jadi penonton. Jadi nanti kalau saya kelamaan bikin analisa, saya nggak cari duit pula gitu. Itu dia. Makanya saya pengen ini singkat saja, lalu kita fokus ke membuat trading plan masing-masing. Oke, itu dia Bapak Ibu. Sekarang kita SCR panik, saham-saham yang alert, banyak nggak yang panik? Kita akan mencari habis panik terbit lahub. Arto panik, ya gini, banyak juga yang berada di panik. Mana dia lagi? Pau Raja. Ya, silakan. TPA ya panik, mungkin dia habis panik terbit lahub. Lalu SCR hope. Ya, ini adalah saham-saham rotasi bintang yang berada di HOP. Harapan kita dari HOP dia bergerak ke grid. Ini ada ASA yang sudah bergerak, BRMS Doid ini siap-siap ke grid mungkin ini, Bapak Ibu, banyak ya, PTBA. Oke, Teens sudah di HOP, mungkin dia akan bergerak ke rada ramai dia mungkin itu. Sekarang kita mulai pembahasannya Bapak Ibu. Pembahasan kita mulai komposit dulu. Kita ketik Speedo. Bapak Ibu ketik saja Speedo. Composite. Karena kita tidak ada ISG, namanya composite. Speedo Composite. Oke, Composite sendiri sekarang dia masih berada di zona grid, masih bisa naik, belum ekstrim, aman ya. Kalau udah ada ekstrim ini berhati-hati ya, berhati-hati. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan start C0. Maaf saya agak-agak cepat sedikit supaya Bapak Ibu tidak terlalu lama nontonnya. Oke, untuk rotasi bintang Bapak Ibu, karena kompositnya menguat, beberapa sektor relatif melemah. Kecuali yang mulai masih menguat adalah energi, lalu hanya energi ya, luar biasa energi saja. Finance bagaimana kabarnya? Finance melemah juga kayaknya ya. Mana finance? Ini finance melemah ya. Jadi semuanya relatif melemah kecuali energi. Oke, sekarang kita lihat VPA Weekly Composite. Nah, weekly-nya tentu volumenya belum valid. Kita menunggu besok hari Jumat, tapi mungkin di sini sudah mulai menguat juga. Oke, luar biasa. Sedikit lagi dia akan break, membentuk sejarah baru. All time high. Ini yang kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan Bapak Ibu rajin menonton video after market close, karena saya selalu mengulang ini. Ini low, ini high, low, terhadap low bawah. Kita menunggu higher high. Demand-nya ada di sini ya. Jadi dia bentuknya pattern. Jadi kalau sudah break kali ini, let profit run Bapak Ibu. Jangan gatal tangannya. Mudah-mudahan besok Jumat dia break lebih tinggi dan di atas rata-rata ya volumenya ini. Ini kita menunggu ini. Menunggu. Jangan terlalu greedy juga. Jadi saya memang beberapa yang kena stop loss sudah switching ya. Beberapa yang bottoming benar-benar profit kali ini. Oke, kita cek dengan VBP Weekly Composite. Jadi kalau untuk membahas composite, kita selesaikan dulu weekly-nya, baru kita turun ke daily. Oke, ya di sini ada demand yang mantul ini ya. Di sini mantul ini kalau kita lihat dia ada di sini. Jadi sedang menunggu ke atas lah Bapak Ibu. Pattern-nya terbentuk. Ya, kita tunggu berhasil nggak dia break tadi berapa? 7403 itu mudah-mudahan break dan syaratnya harus close di atasnya ya nanti daily-nya. VPA Composite. Ada gap nggak? Ini ada gap nggak ya? Nggak ada tadi ya Bapak Ibu. Tampaknya tidak ada gap tadi. Possible end of downtrend ya, dia coba break. Nah, dia sudah close di atasnya sedikit. Downtrend-nya 7370 ya. Tapi dia 7373. Berarti daily-nya sudah break ini dan close di atasnya. Kita menunggu weekly-nya. Volumenya untuk daily sudah di atas rata-rata. Oke lah. Karena kita ragu nih Bapak Ibu ada gap atau tidak, kita pakai PWS. PWS Composite. Kalau ada gap dia akan tulis, oh ada gap ya. Ada gap. Ada gap up nih. Ada gap
up. Faktanya ada gap up ya. Aduh, ini silahkan dicek di chart lain nih. Saya nggak tahu apakah data dari provider saya ini agak error. Tapi kalau dari VPN-nya mengatakan gap-nya ada up. Oke deh ya. Kalau gap-nya ada berarti ada hutang. Itu ada dikonsiderasi. Kalau dari PWS dia harus break dulu yang flower ini. Nah, sekarang kita lihat asingnya. PIV Composite. Kemarin, jadi saya sudah kasih tahu bahwa kemarin asing mulai masuk, sekarang asingnya mulai menguat, membesar ya. Jadi dari sini catatannya ada gap kalau dari chart, mudah-mudahan ini benar ya. Jadi perlu konsiderasi juga, apakah dia naik ke atas nanti diturun lagi untuk nutup gap. Oke, itu composite. Sekarang kita akan melakukan analisa untuk saham-saham yang alert. Tentu kita mulai dengan PVM. PVM itu adalah untuk melihat volatilitas dengan data setahun PVM. Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya. Tanggal 7 mulai ENRG, spasi BRMS, spasi DOIT, spasi Harum, spasi INDY, spasi BRPT, spasi TIN, spasi Cepin. Ini yang paling susah nih, bisa typo nih. Mudah-mudahan tidak typo ya, PVM. Mudah-mudahan tidak salah. Nah, kita mau melihat bagaimana sih volatilitas saham-saham yang alert hari ini menggunakan data setahun ya. Jadi ini dia 12 bulan trailing, berarti mulai Maret tahun lalu 2023. Nah, ini adalah composite sebagai benchmarknya. Ini adalah daily average return. Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya, nanti bisa dicari. TINS adalah yang paling rendah atau return yang paling jelek di daily average return-nya. Dia nggak bergerak kemana-mana, dia stay saja, tidak terlalu volatil ya. BRPT paling volatil, dia naik tinggi, dia turun dalam, naik tinggi, turun dalam. Nah, itu ciri volatilitas. Kalau gini cocoknya untuk nge-swing. Ya. Nah, ini DOIT, Cepin semuanya hampir rata-rata saya semua. Oke, jadi DOIT BRMS sudah profit. Maksud saya dalam setahun dia daily average return-nya sudah positif di atas composite. Cepin, Harum ini mungkin mereka baru bottoming juga dari penurunan. Berikutnya kita dengan portfolio correlation map, saham-saham yang ada hari ini. Jadi intinya dari portfolio correlation ini kita mencari korelasi dari saham-saham yang kita masukkan. Intinya supaya portofolio kita tidak berisi saham-saham yang berkorelasi tinggi. Tujuannya untuk memperkecil risk portfolio risk exposure. Oke ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat BRMS dengan TIN kecil-kecil. Jadi kalau punya BRMS boleh beli TIN, boleh beli Indika. Tapi jangan Harum, apalagi jangan NRG. Duit juga jangan, Cepin boleh. Jangan BRPT, ya gitu. Kalau BRPT, nah ini menarik nih BRPT. TIN jangan, dia koreksi terbalik. Tapi boleh Indika, Harum, NRG, Doit, Cepin, boleh dia. Jadi kita cari yang terkecil nih ya, Bapak Ibu, yang kecil-kecil begini nih. Indika boleh beli kecuali dengan Harum. Nah, NRG juga sebaiknya jangan karena 0,5. Kalau bisa di bawah 0,5. Itu intinya kita mengecek korelasinya. Supaya apa? Kalau dia lagi turun jangan merah semua. Kalau merah semua nanti stres, kita lihat portofolio kita baru 10 merah. Kita tambah jadi 15, 15-nya merah semua. Ya gitu. Jadi kalau paling enak adalah 5 profit lagi tinggi, sisa 5-nya tidak turun dalam gitu. Ya, kalau turun dalam bahaya juga jadi impas. Oke gitu ya Bapak Ibu, silakan dicek ya yang mana mau dibeli, cek dulu sahamnya. Bapak Ibu bisa masukkan saham-saham yang Bapak Ibu inginkan dan dengan portofolio yang ada di saham-saham yang ada di portofolio sekarang, dicek gitu. Ini ada checking. Baik, kita akan mulai pembahasannya. Pertama kita akan bahas dengan energi. Kalau nggak salah ada berita mereka discovery, tapi kalaupun saya salah mohon maaf. Mohon informasikan ada apa sebenarnya yang terjadi di energi dan saham-saham lainnya. Oke, kita mulai dengan alert. Kita cek alertnya, dia fresh atau tidak, energi. Energi di sebelumnya tanggal 22 sudah ada. Berarti sebenarnya energi ini tidak terlalu ini dia setiap bulan hampir ada nih Bapak Ibu ya. Jadi dia bergeraknya terus, nggak tahu nih apakah sudah tinggi atau gimana. Oke.
Tapi dengan informasi discovery cadangan baru juga luar biasa ya. Karena saya bekerja sebagai geophysicist di oil company, jadi saya tahu. Kawan-kawan saya banyak yang bekerja di ini, energi mega persada. Oke, itu dia kita lihat dengan Speedo uh, ENRG, karena kita akan membahas volume dan price. Price, discount everything, volume validate. Apapun itu ya kita cuek aja lah. Ya, pokoknya price-nya mengatakan apa, volumenya valid atau tidak. Sekarang speedometer dia berada di zona ekstrim, ekstrim grid, hati-hati, kenaikannya sudah tinggi berarti mungkin dia akan memancing supply untuk profit taking. Jadi yang main mungkin fast trade bisa, biasanya dia kalau nggak besok masih naik, dipancing supaya naik tinggi, biasanya hari ketiga maksimum atau dia sudah ada mulai supply masuk gitu Pak BM. Jadi nggak langsung besok, bisa saja dia besok nggak langsung turun, tapi dia malah dibiarkan naik supaya bandarnya ini cicil-cicil jual. Supaya tetap naik tinggi kan sudah ekstrim. Tapi supply-nya kedeteksi nanti masuk. Sekarang kita lihat dengan Star ENRG. Rotasi bintangnya, wah, dia hari ini masuk ke zona hope, Bapak Ibu. Sebelumnya dia berada di panic, dan sebenarnya kalau mau belinya itu mungkin alert sebelumnya itu di sini Bapak Ibu. Ketika dia bergerak di panic dan masuk ke tiga ini, di sini kita sudah mulai cicil beli. Sekarang dia gini, sekarang udah lari kencang sekali dan berada di sektor hope, psikologis hope, dan energi juga berada di sana ya. Bagus dia. Relatif terhadap komposit, walaupun kompositnya menguat, dia jauh lebih menguat. Weekly Star ENRG. Kalau weekly-nya dia baru masuk jatuh ke zona panic, mudah-mudahan dia bisa bergerak terus hingga dia crossing ke sini. Untuk jangka panjang dia bergerak lagi ke sana, mudah-mudahan. Dia masih di paniknya, tapi arah-arahnya ditambah besok hari Jumat. Ya, kita menunggu hari Jumat, mudah-mudahan dia ada penguatan dan bergerak terus. Dari habis panik terbitlah hope. VPA Weekly ENRG. Jadi banyak chart yang tidak saya sampaikan karena waktunya nggak cukup. Oh, begini bentuknya ya. Oke. Oke lah ya. Bentuknya, jadi kita Bapak akan melihat dari struktur Wyckoff. Struktur Wyckoff ini saya ajarkan di dalam workshop volume price analysis ya. Nah, kita mulai dengan melihat weekly price volume untuk weekly, untuk energi. Di sini disebut dengan accumulation. Weekly ya. Ini the best time for buying. Ya, ini second chance to buy. Dan dia naik ke atas. Ini ada gap, dia turun. Nah, ini adalah marking up. Ini adalah distribusi. Nah, ini masih, ya ini marking down, akumulasi, marking up, distribusi, main time frame kecil ya. Sekarang dia tampaknya mungkin masih dalam, belum tahu akumulasi atau distribusi, tapi ini adalah sideway. Memang agak, ini dia ya, volatile-nya lumayan tinggi. Tapi kalau kita analisa agak tidak baik sinyalnya. Kalau jujur ya, kita lihat yang terakhir. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high. Nah, sedikit dia lower low. Artinya krusial titik ini. Walaupun masih ada di bawah ya. Kalau kita pakai monthly mungkin dia masih kedetek, belum nyentuh. Jadi titik krusial di sini. Ini ada low. Kalau kita ini nanti kalau dia menjadi low high, kalau dia turun ke bawah menjadi lower low, maka dia akan mengejar zona akumulasi di sini. Oke, itu kritikal pula ya Bapak Ibu ya. Walaupun kita lihat volume weekly-nya ini bagus, warnanya hijau, berarti ada kalimat fall up, demand-nya masuk. Hanya saja bentuknya kalau kita amati agak berbahaya. Intinya kita kalau bisa main cepat, main profit, target profitnya di sini saja nih. Sell ini ya, kita nanti lihat di daily. Ya, strukturnya begitu Bapak Ibu, mau bagaimana lagi ya. Saya tidak bisa mempercantik, memang faktanya seperti itu. Dari ilmu yang saya pahami ya, namanya struktur Wyckoff. Oke, jadi target paling tinggi kita di sekitar berapa nih? 3000. 300 ya. Ini berapa tadi sih? Maaf. 300-an ya. Jadi target paling tingginya ini. Sementara ya. Karena ini coba ke atas. Jadi walaupun di sini 260 ini bisa juga.
Kita lihat di daily 260 ini masih bisa hold atau enggak. Oke. 260 ini ternyata, karena kalau kita bilang dia spring enggak juga nih Bapak Ibu, karena dia ini adalah distribusi marking down, ini akumulasi, the best time for buying ya. Jadi dia akan turun dulu besok. Karena sudah ekstrim, ini adalah bukti dia sudah ekstrim dan supply-nya masuk. Karena di sini ada supply juga di atas. Besok akan turun sampai di sini. Stop loss-nya kalau untuk daily 195 kurang 2 tick berarti 193. Wajib pakai stop loss dan kita kelihatan. Jadi besok beli di sini 1 lot, ini 2 lot, ini 5 lot, ini 10 lot, ini 15 lot, ini 20 lot, ini 25 lot. Ini mungkin 50 lot, nggak bisa begitu ya, pokoknya diturun ke bawah. Jadi kalau dari sini kena ke bawah, stop loss-nya, averaging kita mungkin risk-nya kecil. Jualnya di level 300 bisa makan aja dulu apa yang ada lah ya, 50% juga nggak apa-apa atau berapa puluh persen. Karena dia harus melewati ini dulu nih, 260, sekitar 60 ini, karena itu di weekly-nya tadi. Sinyalnya possible end of downtrend, start uptrend uptrend soon ya. Jadi walaupun begitu uptrendnya harus bentuk pattern. Ini adalah low, misalnya ini adalah low, ini adalah low misalnya ya. Dia ini high misalnya, maka dia akan turun membentuk high terhadap low bawahnya, dan baru dia naik ke atas. Kita nggak tahu turunnya berapa candle. Bahkan bisa sampai ke sini turunnya, bahkan bisa batal ya. Dia melanjutkan tren besar bahwa dia menjadi lower low. Makanya wajib pasang stop loss. Ya, jadi kalau ada yang bersok jago, saya trading tidak pakai stop loss. Nah, itu makanlah ya. Kecuali dia bilang saya investing nggak pakai stop loss, ya benar. Oke, berikutnya. Kita lihat alert kedua adalah BRMS. Alert BRMS. BRMS. Ini baru kemarin. Tanggal 5, sekarang alert lagi. Oh, ini menguat nih. Mudah-mudahan sudah masuk ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah masuk. Kalau enggak, kita cek apakah masih dikasih kesempatan masuk. Oke, kita lihat dengan Speedo BRMS. Ekstrim juga BRMS. Kalau begini mungkin besok akan turun ya. Kita lihat Star BRMS, rotasi bintang untuk daily. Dia jadi BRMS ini belinya kalau rotasi bintang harusnya di sini. Sekarang sudah di atas, ini bisa melanjut ke atas lagi ya, sudah masuk hope. Hope bisa menguat ke grid. Nanti dia kalau crossing itu sudah siap rapatin stop loss atau hati-hati supply-nya masuk. Atau kita lihat weekly-nya tergantung time frame-nya Westar BRMS. Weekly-nya mengatakan apa? Ya, weekly-nya masih fear, tapi pembelokannya sudah ada nih Bapak Ibu. Untuk rotasi bintang dia fear memang, tapi lihat sudutnya ini mulai ada penguatan. Dia akan masuk ke panic dulu, lalu mungkin ke sini, mudah-mudahan ke atas, ke grid. Atau bisa aja dia kalau terlalu kuat ini rata langsung masuk ke grid. Sekarang kita akan lihat VPA weekly BRMS. Dalam setahun dia nggak kemana-mana juga ini Bapak Ibu ya. Jadi kita harus main cepat-cepat aja nih. Ya, jadi kalau weekly ini adalah akumulasinya. Ini marking up, ini distribusi, ini dia coba marking down. Nanti di time frame lebih kecil dia selling climax, akumulasi lagi, marking up, dia bentuk turun lagi. Oke. Kalau dari trend weekly-nya masih sama seperti tadi ya Bapak Ibu, ini high. Yang terakhir kita lihat ini low. Ini low high. Ini lower low. Ya, dia tidak ada yang, kalau ini mau low high boleh. Ini adalah lower low, ini adalah low high, ini lower low lagi. Jadi sementara patternnya adalah downtrend. Kalau kita mau masuk, stop loss-nya harus pasang 138 kurang 2 tick. Kalau di weekly-nya 138 berarti 136. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tidak pasang stop loss, dia bisa turun lagi mengejar ini. Ini ada ya bottoming-nya di sini. Oke. Bapak Ibu bisa cek pakai VBP nanti. Sekarang kita lihat VPA BRMS. Lupa saya lihat asingnya tadi ya. Sekarang kita kasih asing karena internet saya mati. Oh, ada enggak? Ini main di daily. Kita lihat
tertingginya setinggi-tingginya karena dia downtrend di 212 atau di atas inilah. Ini berapa nih Bapak Ibu? Oke, targetnya di situ dulu karena ini paling tinggi-tingginya paling tinggi segini, tapi kalau mau di 212 juga alhamdulillah nih udah bisa profit juga untuk sementara. Kita lihat di daily. Jadi targetnya itu kita nggak usah muluk-muluk Bapak Ibu, di sini bisa dijual 50% atau atasnya lagi 200 tadi. Tapi ini juga boleh lah. Oke, kita lihat. Ini ada distribusi marking down, selling climax SC, selling climax dia besar ya. Auto resistance secondary test, ini ada spring sedikit dia naik ke atas. 1 2 3 4 udah greedy dia BRMS harus sudah ekstrim juga, dia harus koreksi dulu. Koreksinya kita nggak tahu, taruhlah paling dalam dia sampai 147 untuk naik lagi mudah-mudahan. Jadi kita punya pattern yang penting kita identifikasi adalah ini ada low, ini ada high, ini ada low high. Nah, kita menunggu higher high. Kalau pattern ini terjadi di fase akumulasi sudah, itu fase C atau D sudah masuk ya. Volumenya juga bagus, sinyalnya ada effort to rise bullish sign, semuanya tiga-tiganya sudah hijau. Jadi patternnya tinggal nunggu ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau beli Bapak Ibu tunggu di 157 beli, nanti di sini beli, ya diatur saja. Yang kita cari adalah retracement-nya. Selain dia speedometer sudah ekstrim dan kita menunggu mudah-mudahan dia turun. Bisa nanti naik dulu besok kencang, penutupannya dibanting sampai bawah. Sering begitu ya. Oke. Kita tambah dengan Bapak Ibu cek VPA, saya mau kasih PIF dulu. Asingnya juga menarik ini karena harus disupport oleh asing. Asingnya masuk 3,2, ini adalah foreign flow Bapak Ibu, dia naik ke atas. Asingnya rata-rata saja, tidak terlalu dominan Bapak Ibu. Ini domnya gimana ya? Pakai dom BRMS. Jadi banyak ini yang dibahas. Penasaran? Ya kalau Bapak Ibu penasaran, lakukan saja sendiri. Oh iya, asingnya cuma sedikit. 3,7 asing lokalnya yang dominan, asingnya tidak terdominan di sini. Oke, kita lihat alert lain. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ya, bosan Bapak Ibu nanti kalau lama-lama ini. Doit. Alert Doit. Doit boleh dikatakan fresh Bapak Ibu, 12 Januari, sekarang 7 Maret. Kita lihat dengan Speedo Doit. Doit sekarang berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Mudah-mudahan terus naik dia, belum ekstrim, masih aman. Kita lihat dengan Star Doit. Star Doit-nya bergerak di zona hope ya, dia tidak sempat masuk panik tapi siklusnya memang masuk berputar, leading terhadap IDX energi. Dia mudah-mudahan terus menguat ya. Di sini kita lihat dengan W Star Doit. Bagaimana dengan weekly-nya Doit? Doit weekly-nya masih berada di zona panik. Semoga besok dia menguat dan tampaknya mengarahnya menuju hope. Mudah-mudahan habis panik terbitlah hope. Kita harapkan seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu, wah ini kan masih panik. Ya justru di sini kita mulai intai-intai. Kalau dia sudah masuk grid, ya rentan untuk ke kiri, masuk ke fear gitu. Oke, sekarang kita lihat VPA weekly Doit. Gitu ya Bapak Ibu ya. Disembelihnya dalam juga nih kalau lihat weekly Doit ini. Ini ada demand di bawah ya. Ini kalau setinggi-tingginya untuk weekly, target weekly sekitar 565 atau 570, di atas ini paling tinggi-tingginya dulu lah. Kalaupun momen cepat ini dia kalau di daily ya. Di daily-nya kita masuknya di sini. Kita lihat daily ya. VPA Doit. Main cepat sajalah. Maksudnya amankan profitnya sekian puluh persen. Oh, gimana tadi? Oh ya, nggak bisa ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini daily. Jadi ini memang putar-putar. Takutnya daerah sini ada supply-nya. Ini kan supply besar ya, supply besar. Dia turun terus ke bawah supply. Ini kalau naik, supply-nya masuk lagi. Di sini amankan juga boleh lah. Kalau sudah punya amankan di 400-an lebih kalau udah positif. Nanti baru ke 5.600, 560 atau 580. Di sini kita jadi targetnya. Ini nggak ada gap juga menjadi target.
Di atas 520, 3, 40 itu bisa sell on strength lah, karena di sini Bapak Ibu kita lihat ada supply-nya. Di sini kalau nggak mau dijual juga nggak apa-apa kalau targetnya jangka panjang ya, agak lebih tinggi ya, karena saya tidak kita lihat supply-nya dulu. Ngomong-ngomong gitu kita lihat VBP Doit. Jadi ngomong tanpa lihat data susah juga ya. Jadi saya harus cek datanya. Oh iya, baik supply. Di sini juga bisalah Bapak Ibu amankan lah pokoknya 420 ini kalau dari Jackson kayak gini candle-candle begini, profit taking dulu. Ini ada supply kuat ya Bapak Ibu. Supply kuat di sini juga bisa jadi target karena supply-nya juga kuat. Begitu ya, harus lihat chart. Cuman kalau saya lihat chart semuanya jadi waktunya nggak cukup. PIF, Doit. Asing, Doit, banyak nggak? Oh nggak ya, Bapak Ibu kecil saja, malah dia net sell. Bapak Ibu cek domnya ya. Silahkan cek sendiri lah tapi waktunya nanti kebanyakan. Setelah Doit Harum. Alert Harum. Kita cek alertnya. Harum alertnya fresh. Ini dia baru ada alert setelah Januari. Speedo Harum. Harum ini punya nikel juga ya, jadi dia tertekan juga nih kayaknya. Grid artinya demand lebih besar daripada supply, mudah-mudahan masih bisa naik. Kita lihat dengan Star Harum. Harum sudah masuk ke zona grid. Nah, jadi belinya memang kemarin di sini ketika dia masuk zona pertama habis panic terbitlah hope, udah tinggal diikuti nih. Nah, ini kita belum tahu, mudah-mudahan dia sejajar terus di sini sampai tinggi baru dia belok. Bisa begitu ya, Bapak Ibu bergerak tergantung power price dan momentumnya. Ini adalah daily, kita lihat weekly-nya. Saya pengen bicara banyak, ceritakan banyak, tapi takut waktunya kelamaan. Oh iya, dia di weekly-nya bagus. Jadi weekly-nya ini disebut dengan habis panic terbitlah hope. Bapak Ibu, di sini panic, kemudian terus menguat, dia masuk ke hope, dia masuk ke grid, tapi dia pakai weekly. Jadi bisa berapa bulan, 3 bulan sampai 6 bulan bisa di hold ini. Kalau sempat dia beli di zona panic, di gridnya profitnya lumayan dia. Kalau naik ke grid. VPAW Harum, kita lihat dengan chart weekly-nya. Oh ya, dia bottoming ya. Lumayan lah ini Harum. Ini ada gap, coba tutup gap. Marking up di daily nanti ya. Ini distribusi, marking down, selling climax. 1, 2, 3, 4. Hampir 4 minggu dia naik terus nih. Volumenya memang masih di bawah rata-rata. Kemarin juga di bawah rata-rata. Oke, nggak apa-apa. Artinya dia bottoming Bapak Ibu. Ini dia sedang mengetes demand yang di sini. Dia tes ya. Nah, ini mudah-mudahan sudah bottoming. Oke. Nah, tapi tentu harus kita lihat. Ini adalah low, ini adalah high. Dia harus turun dulu. Untuk high low. Baru dia untuk high. Jadi patternnya itu terbentuk di zona akumulasi. Alamak. Oke, VPA Harum. Saya takut kebanyakan waktunya Bapak Ibu sampai di sini daily VPA saja ya. Karena ini bagus nih. Ya, dia bagus. Targetnya ambil ini. Nanti lihat di weekly itu sekitar 1.500-an. Targetnya di mana tadi? Ini ya Bapak Ibu. Mulai 1.700 sampai 1.500 ini adalah zona-zona supply untuk profit taking. Ya, jadi kita lihat balik ke daily. Ini adalah marking down. Marking down, selling climax. Ini ada gap, auto reaction. Ditutup lagi, secondary test. Dia tutup gap. Selesai satu. Low, high, high low, higher high. Ya, higher high dimanapun itu. Di sini bisa high atau high di sini. Dia turun lagi, naik. Sekarang dia the best time for buying. Dia bisa turun lagi. Kalau yang agresif stop loss di sini, yang konservatif bisa ini ya. Volumenya valid, jump. Ya, ini volume valid, sinyalnya ada. Possible end of downtrend, start uptrend soon. Jadi downtrend ini sudah dikatakan ini sudah selesai. Dia membentuk pattern baru. Tinggal kita kalau dia kesempatan turun, nah ini kita atur yang mana ya. Kecenderungan di sini sih. Kalau ini takut kena stop loss nanti. Ini kita buy aja. Oke. Tapi kalau udah punya Adaro jangan beli Harum ya, Bapak Ibu, karena dia atau cek dulu korelasi mereka.
harum dengan Indika tadi jangan. Dah itu saja kita cek alert. Bapak Ibu silakan cek lainnya. Indika. Ya, kayaknya tadi dengan Indika dia koreksinya tinggi. Ini fresh sudah ada alert kemarinnya, jadi tidak terlalu fresh. Mudah-mudahan kemarin sudah masuk. Kita lihat dengan speedo INDY. Tadi korelasi speedometernya dengan harum dia tinggi. Kalau sudah punya harum jangan beli Indika. Ini ekstrim, koreksi hati-hati besok dia akan turun, koreksi lebih dalam ya karena kita tunggu dengan star INDY. Nah, dia sudah masuk ke zona hope. Energi tadi di sini dia leading terhadap sektoralnya. Indika di daily naik terus. Nanti kalau sudah belok, supply-nya sudah fear-nya sudah muncul, mulai ke arah sana, kita rapatkan stop loss. Mungkin cukup di situ kalau mau main swing. Atau pakai weekly, W star INDY. IND-nya yang Indika Energi weekly-nya yang bagus Bapak Ibu, walaupun besok masih bisa bergerak sampai besok hari Jumat, tapi rasa-rasanya dia menguat lah ya. Di sini untuk weekly dia berada di zona panic, kita sebut dengan habislah panic, terbitlah hope. Jadi hope-nya masih belum muncul, tapi kita harapkan mulai terbit sampai di sini dia keluar. Nah, untuk jangka panjang Indika oke. Tergantung nanti chart volume price-nya, kita lihat VPA weekly-nya kalau dia bagus. VPA weekly INDY. Tapi kalau banding-bandingkan aja lah mana yang bagus antara Indika dengan Harum. Oh iya, dia lebih bottom lagi, strukturnya lebih cantik. Oke, kita bahas dengan Wyckoff. Apa-apalah, telat sedikit ya Bapak Ibu. Ini disebut dengan akumulasi dari sana. Breakout, the best time for buying, second chance to buy, marking up. Ini adalah distribusi, ini adalah marking down ke bawah. Ini selling climax. Nah, dia break lagi, dia akan ngambil demand di sini. Tahu dari mana? Cek VBP-nya. Biasanya seperti itu. VBP weekly INDY. Ya, di sini ada demand ya. Ini yang diambil sama dia. Nanti kalau target Bapak Ibu, ini ada selling climax, sell mother candle. Kalau tinggi-tingginya kita di sini saja dulu maksimum. Mulai di sini mulai perhatikan ada nggak? Sebab apa? Dia downtrend nih. High low, low high, lower low gitu. Ya. Supply-nya banyak di daerah atas ini. VPA IND-nya. Nah, Bapak Ibu cek nanti pakai VBP daily ya. Saya takut waktunya nih kelamaan. Nah, ini bagus juga ya. Jadi malah di sini kita targetnya malah bisa lebih detail. Ini ada gap. Tadi targetnya kita kan pengennya di atas. Ini ada gap, ternyata biasanya kalau naik itu akan break gapnya. Tutup back gapnya. Ini belum berhasil. Selling climax, authorization secondary test, ada sedikit-sedikit spring naik. Dia sudah ekstrim, mungkin akan turun. Nah, ini ada 1440 ya. Jadi dia bisa turun ke bawah sini nih. Supaya apa? Ini ada low, ini ada high. Ini ada high low, kita menunggu high. Jadi patternnya seperti itu. Kalau di ujung akumulasi itu, kalau sempat itu terbentuk, bagus. Ya, kencang larinya. Kecepatan kita untuk retracement itu buy on weakness kalau belum punya barang. Oke, kita lanjutkan. Maaf, saya tadi mau pakai VBP, mau lain-lainnya, tapi waktunya terbatas. BRPT, alert BRPT ini fresh Bapak Ibu. Sebelumnya 31 Januari, kita lihat dengan Speedo BRPT. Ini cuma perlu melihat berada di zona apa dia. Grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Mudah-mudahan masih bisa naik karena dia belum ekstrim. Kita lihat star BRPT. Kalau kita lihat rotasi bintangnya, ini bergeraknya sejajar nih Bapak Ibu. Jadi kalau dia bergerak sejajar, Bapak Ibu tonton tutorialnya ya. Jangan nanti saya masukkan di atas ini. Itu namanya maksimum resultan. Maksimum resultan.
tulisannya resultante. Jadi kalau belajar dulu Bapak Ibu pernah di kampus yang jurusan fisika kayak saya ya, belajar namanya resultan gaya, ya ini. Dia sejajar bentuk 45 derajat itu adalah maksimum resultan antara power dengan momentumnya sama kuat. Oke, kita lihat weekly-nya. W star BRPT. Oke, BRPT fear-nya mulai melemah. Kalau dia momentumnya jatuh ke bawah, dia masuk ke zona panik. Kalau paniknya selesai, dia akan berputar. Ini masih jauh ya. Kalau dari weekly-nya, siklus weekly-nya. Kita PPA weekly BRPT. Karena ini beda, sangat unik nih BRPT nih. Volatilisasinya tinggi sekali. Ya, ini naik. Jadi walaupun naik, target kita maksimum di sinilah Bapak Ibu. Naik ke sini ya. Nah, bisa turun dia. Kenapa? Kalau ini adalah head, ini adalah shoulder, maka dia sempurna membentuk head and shoulder. Kalau ya, bisa juga dia nggak sampai ke atas itu, sampai mid downtrend saja. Tapi yang pasti bottomingnya kelihatan di 945. Jadi kalau dia masih bawah-bawah ini, nanti siklus daily-nya marking down, akumulasi, marking up gitu. Kita lihat daily-nya. Mudah-mudahan sudah akumulasi dan sudah bottoming. Oke ya, jadi dia siklusnya kalau mau lihat ini adalah marking up, distribusi marking down, akumulasi, marking up lagi, distribusi marking down, akumulasi lagi. Kalau dia break 1075 atau di atasnya 1080, 1075, maka dia mungkin the best time for buying untuk naik ke atas ya. Mungkin targetnya di sini nih. Jadi selalu petanya selalu bentuknya seperti ini walaupun tidak seperti textbook. Volumenya oke, sinyalnya ada, demo indicate strength, volumenya tinggi. Valid yang kali ini. Sini namanya low, ini adalah high low. Ya karena dia tidak lebih rendah dari 945, dia untuk high sekarang. Besok bisa naik lagi lebih tinggi. Karena belum ekstrim. Daily-nya ya, jadi bisa punya range beli kita. Kalaupun turun dia masih di bawah 1000 nih beli. Kalau sempat dia di bawah 1000 kita bisa buy. Oke. Sudah 47 menit. Teens. Alert. Teens. Teens tidak fresh ya. Bulan Januari, Februari sudah ada. Kita dengan Speedo Teens. Maaf. Saya pengennya di bawah 50 menit. Kalau tidak bisa, mohon maaf ya. Grid artinya demand lebih besar pada supply. Star Teens. Mohon maaf kalau kelewatan. Teens sekarang bergerak di zona hope, mudah-mudahan dia daily-nya menguat relatif terhadap komposit, padahal kompositnya menguat ya hari ini, di jauh menguat. Ini mudah-mudahan bottoming dia, kita lihat dengan W star Teens. Weekly-nya bagus pula ya, jadi dia masih di panic, mudah-mudahan bergerak ke hope, masuk ke hope, dia bergerak ke atas menuju grid, mudah-mudahan kalau weekly-nya. Berarti jangka panjang kita cek dengan weekly-nya. WPPA weekly teens. Saya sudah bercoba supaya jangan terlalu banyak buka-buka chart, tapi kadang-kadang saya sendiri penasaran. Jadi ini waktunya telat. Oke, distribusi. Nah, ini marking down ya Bapak Ibu. Kita cuma perlu melihat ada gap atau enggak. Ini marking down. Bottomingnya kelihatan 520. Di daily-nya mudah-mudahan volumenya less than average. Masih menunggu besok. Mudah-mudahan dia bottoming ya. Dia ada up bar closing yang high volume kata dia. Kan kita lihat daily-nya. VPA teens. Nah, ini volume price analysis, volume price chart untuk tin. Bapak Ibu bisa lihat di sini sinyalnya. Oh, ini ada semacam spring gitu ya. Tapi ini tidak valid karena volumenya tidak besar. Ini deteriorate aja. Bisa kita abaikan, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini dia buka dari bawah, tapi volumenya tidak valid. Effort to rise, dia katakan sinyal ini adalah effort to rise bullish sign, high volume ya, volumenya besar. Indicate strength. Tapi gagal close di atas downtrend-nya. Jadi masih bisa kita harapin dia turun karena stop loss-nya ada di sinilah sekitar 520 boleh. Jadi masih bisa turun. Mudah-mudahan ini kalau dia masih sideways panjang ke sana masih aman. Karena turunannya kan dalam nih Bapak Ibu. Nah, ini juga sebenarnya
panjang bagus karena itu menandakan akumulasinya. Hanya saja yang menarik, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini memang gagal dia bentuk high. Ini terjadi akumulasi. Ini nggak bohong nih. Kalau ada sinyal-sinyal seperti ini saat dia sideways atau turun, tapi ini naik. Nah, itu akumulasi tandanya. Mohon maaf Bapak Ibu, lebih dari 50 menit. Tinggal satu alert lagi. Cepin. Biasanya dia dengan Java, tapi kebetulan Java ini tidak ada. Mungkin besok. Oke, dia 26 Februari ada. Aduh, urusan kantor. Speedo. Spin. Nah, jadi blank. Spin grid ya, demand lebih besar daripada supply, mudah-mudahan masih terus naik. Kita lihat dengan star Cepin. Cepin dari daily rotasi bintangnya relatif pada composite dia bergerak di zona grid udah naik terus ini Bapak Ibu, mungkin sudah tinggi ya. Kita lihat weekly-nya apakah sudah naik tinggi juga. Ada yang tanya Cepin sama Java mana yang bagus? Bapak Ibu ya sama. Oh, weekly-nya malah bottoming dia. Bapak ini weekly dari Cepin menandakan bahwa Cepin itu adalah setelah panik, berada di zona panik, dia siap-siap untuk bergerak. Hope nanti grid. Habis panik terbitlah hope, mainnya di weekly. Penasaran ya? Jadi begini, lihat weekly-nya. Oh iya, mainnya di weekly ya. Enggak, strukturnya di weekly. Target tertingginya bisa dilihat di weekly. Mungkin dia kalau bagus dia bisa tinggi panjangnya. Kalau enggak targetnya entry-nya di daily, strukturnya weekly. Jadi kalau begini masuk struktur weekly bagaimana? Lihat di sini ada struktur ya, naik, sampai turun lagi. Jadi target tertinggi itu 5.800 lah. Ini soalnya yang ini tidak naik lebih tinggi, yang ini tidak turun lebih dalam. Jadi memang makan aja profit yang ada. Nanti sisanya let profit run. Ini jual 50% di 5.800. VPA Cepin. Malah selling climax dia. Buying climax. Buying climax tapi sinyalnya masih bullish. Artinya apa? Volumenya besar. Ini lihat dengan volume atau enggak. Bottomingnya di sini ya. Low, high, high low, higher high, high low, higher high, higher low, higher high. Jadi setiap dia naik, dia turun dulu, setiap dia naik, dia turun dulu, setiap dia naik, dia turun dulu, setiap naik, dia turun dulu, setiap naik, dia turun dulu. Nah, ini karena naiknya tinggi, turunnya mungkin dalam. Kalau naiknya nggak tinggi, turunnya juga nggak terlalu dalam. Jadi kalau untuk Cepin, ya di sini diatur siap belinya, Bapak Ibu. Stop loss untuk agresif di sini, 4.800 bisa kurang 2 tick, atau di sini juga bisa. Tapi kalau dari evol harusnya kita bisa swing terdekat nih. Evol, Cepin. Kalau dia power box, ya ini power boxnya dia break. Tinggal cari antara yang di break dengan ini, berarti yang terdekat agresif di sini stop loss, yang berikutnya bisa di sini karena ini dia ngebreak ini ya. Berarti stop lossnya bisa di sini. Ya, yang manapun Bapak Ibu, yang penting pasang stop loss. Oke, sudah ya, itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf ada telat 3 menit. Bagi yang belum subscribe ke channel YouTube ini, silahkan subscribe dulu. Kalau ingin menggunakan robotnya, silahkan lihat di deskripsi. Ada alamat dari Telegram botnya, Bapak Ibu bisa gunakan seperti yang saya sampaikan tadi. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.